Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Asari Sinta, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Palu, jurusan Kebidanan Prodi STR. Baik, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang preeklamsia pada ibu hamil untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah promosi kesehatan dosen pengampu Gusman Arsyad SKM MKes. Untuk itu nonton video selanjutnya. Drop it. Baik, sekarang kan lagi masa pandemi, jadi kita melakukan penyuluhan secara online. Maka dari itu, kita ibaratkan saja ada ibu-ibu yang berkumpul di sini ya. Oke, pertama kita sapa dulu ibu-ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Dan selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana, sudah memasak untuk suaminya? Alhamdulillah sudah, berarti sudah lebih fokus untuk mendengarkan materi dari saya ya Bu. Nah, untuk itu saya jelaskan dulu susunan penyuluhan yang akan saya bawakan pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan salam pembuka seperti yang sedang berlangsung. Kemudian ada isinya terkait dengan pengertian preeklamsi, pencegahan, akibat, dan komplikasi. Kemudian juga nanti selesai saya menyampaikan materi, ada sesi tanya jawab ya Bu. Nah, ketika saya menyampaikan materi, ada yang tidak dimengerti, boleh Ibu tanyakan ya di akhir nanti ya Bu. Oke? Terima kasih juga ya Bu telah menyempatkan waktunya untuk datang di sini dan berkumpul ya Bu. Terima kasih. Kemudian kita lanjut ya untuk mendengarkan materinya. Nah, sebelum kita mendengarkan materinya, di sini saya memakai media yang namanya leaflet. Di sini ada banyak, saya bagi-bagikan kepada ibu-ibu untuk dibaca-baca ya, siapa tahu ada yang tidak dimengerti supaya bisa ditanya di akhir nanti ya Bu. Ini saya bagi-bagikan leafletnya. Oke, baik, sudah dapat semuanya Bu? Sudah dapat leafletnya? Oke, sudah ya Bu. Nah, di sini saya yakin ada beberapa yang sudah tahu tentang apa itu preeklamsi pada ibu hamil, dan ada beberapa juga dan bahkan ada banyak yang belum tahu apa sih itu preeklamsi pada ibu hamil. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu bedanya hipertensi pada ibu hamil atau tekanan darah pada ibu hamil dan preeklamsi. Nah, hipertensi pada ibu hamil atau biasa disebut dengan hipertensi gestasional itu adalah kenaikan darah di atas 140/90 mmHg pada ibu hamil usia kehamilan 20 minggu. Nah, sedangkan preeklamsi sendiri lanjutan dari hipertensi gestasional, yaitu adanya kelainan atau kerusakan di ginjal. Nah, ketika terdapat kerusakan di ginjal akan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, ketika ibu melakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan protein di dalam urin atau protein di dalam kencingnya ibu, maka itu yang disebut dengan preeklamsi. Nah, saya ulangi kembali ya, preeklamsi yaitu tekanan darah tinggi di atas 140/90 mmHg dan disertai dengan adanya protein urin di dalam kencingnya ibu, dan biasa terjadi pada usia kehamilan 20 minggu ke atas. Nah, biasanya sering terjadi di usia kehamilan 24 atau di 6 bulan. Nah, kemudian ketika preeklamsia ini tidak bisa ditangani dengan cepat, tidak bisa diketahui dengan cepat, maka bisa menjadi gawat. Nah, ketika preeklamsi tidak diobati akan menjadi atau akan berubah menjadi komplikasi, yaitu eklamsi. Eklamsi itu lanjutan dari preeklamsi. Eklamsi sendiri yaitu kejang pada ibu hamil. Nah, ketika ibu hamil kejang itu akan mengakibatkan resiko pada janin dan bahkan ibunya juga ya. Untuk itu sudah paham tentang pengertiannya? Oke, baik. Sekarang kita masuk ke gejala preeklamsi. Nah, di sini Ibu bisa dilihat leafletnya ya, bisa dibaca-baca. Nah, kita bahas soal gejala preeklamsi. Di sini banyak sekali ibu hamil yang tidak sadar bahwa mereka ini sedang menderita preeklamsi. Nah, mereka mengetahui bahwa mereka sedang menderita preeklamsi ketika mereka melakukan pemeriksaan atau kontrol kehamilan. Nah, pada saat melakukan pemeriksaan atau kontrol kehamilan, di situ kan pasti bidannya melakukan memeriksa tekanan darahnya. Nah, ketika tekanan darahnya di atas 140/90,
Nah, di situ pasti bidan akan menyarankan untuk pemeriksaan laboratorium, yaitu untuk memeriksa kencingnya apakah terdapat protein atau tidak. Nah, tetapi pemeriksaan laboratorium ini bisa dilakukan di trimester pertama. Maka dari itu, ibu-ibu kalau hamil segera lakukan pemeriksaan ya, supaya ditahu apa penyakit yang sedang kita derita, supaya bisa diatasi secepat mungkin ya, Bu. Nah, kemudian tetapi juga ada beberapa ibu yang mengalami gejalanya seperti sakit kepala yang terus-menerus, kemudian penglihatannya berkabur atau pandangannya berkunang-kunang begitu, dan juga muntah-muntah, pusing, lemas, demam. Nah, itu adalah salah satu tanda dari preeklamsi. Tetapi juga ada salah satu tanda yang sering ibu-ibu tidak terlalu hiraukan, seperti bengkak atau udem di wajah dan di tangan dan di kaki. Nah, banyak juga yang sering saya dapatkan ibu hamil yang kakinya bengkak itu mereka bilang, ini sudah biasa karena memang hamil, jadi bebannya bayi atau bebannya janin ini tertongkat di betis. Nah, sebenarnya tidak begitu. Itu adalah salah satu tanda gejala preeklamsi. Nah, ketika ibu mengalami tanda atau gejala preeklamsi seperti yang saya sebutkan, itu tolong langsung datang lakukan pemeriksaan supaya bisa diatasi, supaya bidannya bisa carikan jalan solusinya ya, Bu. Nah, sampai sini sudah paham tentang gejala preeklamsinya. Nanti dibaca-baca lagi ya, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyebab preeklamsi. Pasti di sini banyak ibu-ibu yang penasaran apa sih penyebab preeklamsi itu. Nah, di sini kita bahas menurut salah satu teori, penyebab preeklamsi sendiri itu berasal dari plasenta atau ari-ari atau biasa yang orang Luk sebut itu dodomi. Nah, ketika plasenta itu mengalami kelainan perkembangan dan fungsi, itu bisa menyebabkan preeklamsi, sedangkan plasenta sendiri berfungsi untuk menyalurkan darah dan nutrisi ke janin. Nah, ketika plasenta mengalami kelainan perkembangan dan fungsi, itu akan mengakibatkan penyempitan pembuluh darah dan mengakibatkan timbulnya reaksi berbeda di dalam tubuh ibu yang mengakibatkan hormon itu tidak berfungsi secara baik dan bisa menyebabkan gangguan pada janin dan ibu. Tapi ibu-ibu ada faktor penyebab lain sampai kenapa preeklamsi. Nah, seperti ibu ini pernah atau sedang menderita diabetes, kemudian hamil pertama kali, itu bisa menyebabkan juga preeklamsi. Hamil terlalu muda dan terlalu tua, misalnya ibu hamil di bawah umur 20 tahun, itu tidak bisa, tidak boleh. Kemudian juga hamil terlalu tua, lebih dari 40 tahun. Nah, itu bisa menyebabkan preeklamsi juga. Kemudian ibu hamil dengan 2 janin atau kembar, itu sangat memicu juga preeklamsi. Kemudian ada riwayat preeklamsi sebelumnya. Misalnya ibu berapa tahun lalu anak pertama hamilnya ada riwayat preeklamsi, maka kemungkinan hamil kedua kalinya ini ada preeklamsi juga. Dan juga ini salah satu yang memang penyebabnya, yaitu ibu hamil yang berat badannya naik secara drastis. Nah, misalnya kalau ibu hamil yang sudah memang gede dari sebelum hamil, tolong makannya agak dikurangi makannya, tapi nutrisinya harus terpenuhi ya, Bu. Jangan sering-sering makan. Boleh sering makan, tetapi yang dimakan itu yang bernutrisi, yang baik untuk janin dan untuk ibu. Nah, kenaikan badan sendiri ini pada ibu hamil minimal 1 bulan itu naik 1,5 kilo. Boleh, itu masih boleh. Tapi kalau sudah lebih, tolong kurangi makannya, makan makanan yang bernutrisi supaya baik untuk ibu dan janin ya. Sampai sini sudah paham tentang apa itu penyebab preeklamsi? Nah, kalau ada yang masih bingung-bingung, nanti simpan pertanyaannya, nanti ditanya lagi ya, Bu, di sesi terakhir. Baik, masih sanggup untuk mendengarkan materi selanjutnya? Oke, memang mantap, masih sanggup ya, Bu. Nah, di sini kita lanjut lagi ya, Bu. Kita masuk ke pencegahan preeklamsi.
pasti banyak ibu-ibu ini yang tidak sabar bagaimana mengetahui cara pencegahan dari preeklamsi sendiri. Nah, pencegahan preeklamsi sendiri ini bisa dihindari dengan kita memikirkan sebelum kita program kehamilan, apakah usia kita sudah mampu, seperti hamil di bawah 20 tahun itu sebaiknya ditunda dulu ya. Kemudian hamil lebih dari umur 40 tahun itu sebaiknya ditunda dulu ya. Dan di sini pencegahan preeklamsi sendiri bisa ibu-ibu lakukan dengan rutin melakukan pemeriksaan, rutin mengontrol kehamilannya ibu, sering-sering datang ke bidan. Jangan takut datang ke bidan ya. Memang bidan itu cerewet, tapi mereka cerewet untuk kesehatan ibu dan janin. Begitu ya, Bu. Nah, kemudian juga menerapkan pola hidup yang sehat, seperti ibu ini harus mengontrol kenaikan berat badan ya Bu. Kemudian makan makanan yang bernutrisi, yang baik untuk ibu dan janin. Kemudian hindari makanan-makanan yang bergaram atau yang terlalu manis. Kemudian rajin-rajin olahraga seperti yoga. Nah, yoga ini nanti ibu-ibu di sini bisa buka YouTube bidan kita. Di situ ada rekomendasi banyak sekali yoga-yoga dari trimester 1, 2 dan 3 ya, Bu. Supaya baik untuk ibu dan janinnya ya, Bu. Kemudian di sini juga pencegahannya ada mengonsumsi suplemen vitamin. Nanti ketika ibu merasa tidak terlalu enak badan, ibu bisa mengonsumsi suplemen vitamin ya untuk ibu hamil. Nanti ibu bisa minta saran sama bidan-bidannya, apa sih suplemen vitamin yang baik untuk saya, begitu. Oke Bu? Oke? Sudah paham ya Bu? Oke, baik. Nah, ibu-ibu, di sini ada komplikasi preeklamsi. Komplikasi preeklamsi ini akibat dari preeklamsi sendiri. Nah, di sini komplikasi preeklamsi ini ada di ibu dan ada di janin. Nah, saya jelaskan di ibu dulu ya. Nah, komplikasi yang terjadi pada ibu ketika ibu mengalami preeklamsi yaitu tekanan darah ibu meningkat dan disertai dengan kejang atau eklamsi. Nah, itu sudah bahaya ya kalau sudah disertai dengan kejang. Makanya harus konsul sama bidan kalau ada tanda-tanda seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian juga ibu mengalami gangguan atau kerusakan organ seperti gagal ginjal ya. Kemudian ibu ini mengalami pembekuan darah, dan juga ibu mengalami solusio plasenta atau dodominya atau ari-arinya itu terlepas dari dinding rahim. Tuh bahaya toh. Nah, makanya harus segera diatasi kalau ada tanda gejala preeklamsi. Dan kemudian ada komplikasi pada janin. Nah, komplikasi pada janin ini tumbuh kembang janin itu terhambat. Janinnya itu kecil ya Bu, makanya ya harus diperhatikan sekali. Nah, kemudian bisa lahir prematur. Kemudian bayinya ini berat badannya itu rendah, di bawah 2.500 gram, misalnya cuman 1.500 gram, itu kan tidak baik juga untuk bayi ya Bu. Kemudian bisa terjadi gangguan pernafasan pada bayi. Nah, begitu ya Bu, itu komplikasinya. Nah, ibu-ibu, itulah materi dari saya tentang preeklamsi. Jika ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Yang mau bertanya ada hadiahnya. Nah, sudah dapat hadiah, sudah dapat pengetahuan. Jadi, bertanya ibu-ibu, oke? Bertanya ya, Bu. Nah, saya tunggu ya. Penanya pertama siapa? Ibu Rini atau Ibu Ella? Saya persilakan. Baik, Ibu Ella mau bertanya, saya persilakan ya, Bu. Terima kasih. Saya mau bertanya bagaimana dengan ibu-ibu yang sudah dinyatakan mengalami preeklamsi, apa yang harus dilakukan? Baik, terima kasih Bu Ella yang sudah mau bertanya. Di sini saya jelaskan ya. Ya, sebenarnya penyebab preeklamsi sendiri ada di plasenta atau ari-ari atau di dodominya. Nah, untuk melepas dari gejala preeklamsi sendiri ini, Ibu Ella harus melahirkan. Nah, ketika ibu melahirkan bayinya, melahirkan plasentanya atau ari-arinya atau dodominya, otomatis penyakit preeklamsi atau masalah preeklamsi ini selesai. Nah, tapi dilihat lagi,
ketika usia kehamilannya ibu belum matang, belum sempurna. Nah, usia kehamilan yang matang itu 37 minggu ke atas. Nah, ketika umur kehamilannya ibu ini belum mencukupi, otomatis bidan akan mengusahakan semaksimal mungkin untuk ibu mempertahankan kehamilannya. Nah, bidan pasti akan menyarankan ibu untuk sesering mungkin melakukan kontrol kehamilan. Nah, sesering mungkin untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian juga sesering mungkin melakukan USG. Nah, untuk mengetahui tumbuh kembang janin, dan juga bisa dibantu dengan obat-obatan untuk penurun tekanan darah yang aman untuk diminum oleh ibu hamil. Nah, mungkin hanya itu jawaban dari saya. Apa Ibu Ella paham? Oke, baik Bu, terima kasih karena sudah paham tentang penjelasan dari saya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya persilakan. Dapat hadiah loh. Silakan. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Nova, saya persilakan Ibu. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya bagaimana dengan ibu-ibu yang sudah dinyatakan preeklamsi dan usia kandungan sudah matang atau cukup bulan, apa yang harus dilakukan? Baik, terima kasih Ibu Nova karena sudah bertanya. Baik, di sini saya akan jawab. Nah, ketika usia kehamilannya sudah matang, kemudian ada penyakit preeklamsi, biasa dokter itu akan menyarankan atau akan menyuruh bidan untuk melakukan induksi. Induksi ini mempercepat kelahiran. Nah, biasa juga dilakukan rujukan untuk dilakukan operasi sesar. Nah, ketika ibu sudah melahirkan bayinya, plasentanya sudah dilahirkan, otomatis penyakit preeklamsi ini sudah terputus, sudah terpotong, sudah selesai. Nah, penyakit preeklamsi sendiri harus segera ditangani ketika usia kehamilan sudah matang agar tidak terjadi komplikasi seperti kejang-kejang atau biasa disebut dengan eklamsi. Sampai sini Ibu Nova sudah paham? Baik Bu, terima kasih. Nah, mungkin sudah tidak ada yang mau bertanya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ella dan Ibu Nova yang sudah mau bertanya. Nanti sebentar habis penyuluhan ambil hadiahnya ya Bu. Nah, saya rasa juga banyak ibu-ibu yang mau bertanya, cuman menyampaikannya itu masih malu-malu karena belum terlalu akrab. Nah, di leafletnya ini ibu bisa bawa pulang, dan di situ ada nomor WA-nya saya. Jika ada pertanyaan lagi, nanti WA saja sama saya ya. Saya akan melayani pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu yang cantik-cantik. Oke? Nah, pada penyuluhan kali ini saya hanya menghimbau pada ibu-ibu untuk sesering mungkin melakukan pemeriksaan, sesering mungkin melakukan kontrol kehamilan. Nah, karena sebenarnya preeklamsi sendiri ini penyakit bawaan kehamilan yang disebabkan oleh plasenta atau ari-arinya. Nah, ketika ibu sesering mungkin melakukan pemeriksaan kehamilan, di situ bisa kita ketahui bahwa ibu ini ada gejala preeklamsi. Kita sebagai bidan juga tidak bisa mencegah 100%, tetapi kita bisa mengurangi resiko preeklamsi. Nah, ketika kita mengurangi resiko preeklamsi ini, kita harus tahu bahwa ibu ini mengalami preeklamsi. Nah, kita harus tahu ibu ini mengalami preeklamsi karena ibu ini sesering mungkin melakukan pemeriksaan. Makanya ibu, saya mohon sekali sesering mungkin melakukan pemeriksaannya Bu. Tablet penambah darah yang bidan-bidan kasih tolong diminum ya Bu, karena itu penting untuk ibu nanti ya Bu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan penyuluhan dari saya. Saya mohon maaf telah mengganggu waktu dari ibu-ibu ya Bu. Mungkin lain hal waktu kita bisa bertemu ya Bu. Nanti di situ kalau ada pertanyaan seputar preeklamsi atau seputar kehamilan lain-lainnya, ibu bisa tanyakan kepada saya ya Bu. Selagi saya tahu jawabannya, pasti akan saya jawab ya Bu. Sekali lagi terima kasih telah menyempatkan waktunya, dan saya mohon maaf jika ada salah kata selama saya melakukan penyuluhan. Baik Bu Ibu, pulang ke rumah hati-hati ya Bu, selalu terapkan protokol kesehatan. Baik, maskernya Ibu tetap dipakai ya Bu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi Bu Ibu.